tentang data yang dari jurnal sama data yang kemudian tentang Biro Pemilu merupakan komunitas hortikultura strategis di Indonesia dengan prospek pengembangan yang tinggi karena memiliki ukuran yang besar, tahan dan daya simpan yang lama. Magetan dikenal sebagai sentra utama produksi pemilu dengan berbagai aksesi seperti Nambangan, Magetan, Sri dan kelompok adat yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Namun, preferensi konsumen terhadap pemilu tidak selalu sama, baik dari segi rasa, ukuran warna maupun ketahanan simpanan. Sehingga diperlukan analisis untuk mengetahui varietas yang paling dinikmati pasar sebagai dasar pengembangan dan peningkatan daya saing komoditas ini. Untuk ulasan pengguna, peneliti memilih analisis kondisi karena metode ini dianggap tepat untuk menganalisis hubungan antar variabel kategori, yaitu antara varietas pemilu dan atribut unggul seperti rasa, bentuk buah, warna daging, dan jumlah biji. Melalui teknik ini, keterkaitan dapat dimunculkan dalam bentuk grafik sehingga pola asosiasi antara aksesi pemilu dengan atribut yang menjadi preferensi konsumen lebih mudah diamati. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya mereduksi data yang tabel kontingensi ke dimensi yang lebih sederhana maupun tetap informatif. Untuk metode penelitiannya, yang pertama, dalam penelitian ini digunakan sebanyak 132 sampel buah pamilu yang mewakili 4 varietas berbeda, yakni Nambangan, Magetan, Sri dan klon adat untuk ujian lebih lanjut. Variabel yang dinilai dalam penelitian ini mencakup 9 atribut unggul yang terbagi menjadi 2 kategori untuk menampilkan luar. Atribut yang diperhatikan meliputi kebersihan, bentuk buah, warna kulit, dan ketebalan kulit. Sedangkan untuk penampilan dalam penilaian mencakup ketebalan daging buah, tekstur daging, warna daging, jumlah biji, serta rasa daging buah. Penulis terdiri dari penulis pedagang, penyuluh, konsumen, dan pihak swasta. Data preferensi analisis konversi menjadi 2 kategori, yaitu suka dan tidak suka. Kemudian disusun dalam bentuk tabel kontingensi yang berhubungan varietas pemilu dengan atribut unggul. Nah, untuk hasil pembahasan yang di jurnal sama yang analisis sendiri itu kurang lebihnya sama ya. Cuman bedanya ini di pojok kanan bawah itu yang di jurnal nilainya 453, sedangkan yang analisis sendiri itu nilainya 443, selisih 10. Nah, untuk yang kedua tentang raw progress kurang lebihnya sama. Untuk yang profil itu kurang lebihnya sama juga. Lanjut yang ada di artikel yaitu sumari. Dari hasil sumari diketahui bahwa dimensi pertama menjelaskan 57,2% variance dan dimensi kedua 19,6%, sehingga dua dimensi ini secara keseluruhan mampu menjelaskan 76,8% keragaman data. Nilai square yang signifikan semakin menguatkan bahwa hubungan antara tempat dan atribut memang nyata, bukan kebetulan. Posisi koordinat raw point dan raw point dalam ruang dimensi juga menggambarkan pola kedekatan di mana tempat satu cenderung
ke arah dimensi 1 negatif dan tempat 3 mendekati dimensi 2 yaitu negatif. Nah, untuk kelebihan dari artikel ini yaitu topik yang relevan fokus pada jeruk pemelo yang merupakan komunitas multikultural terregis di Makassar. Metodenya itu menggunakan analisis berpotensi sesuai karena bisa memetakan hubungan atribut pemelo dengan preferensi konsumen. Dan untuk datanya itu menggunakan sampel langsung dari petani dan melibatkan penulis dari berbagai latar belakang, peneliti, pedagang, konsumen, PBL, serta swasta. Untuk nilai praktis tertinggi, hasil dapat menjadi acuan bagi petani dan pemerintah daerah dalam menentukan varietas pemelo yang layak. Lanjut ya, untuk kekurangannya yaitu jumlah sampel terbatasnya 132 buah sehingga generalisasi hasil masih lemah. Sedangkan dipublikasi pada tahun 2024 sehingga kurang aktual terhadap tren konsumsi terkini. Variabel terbatas hanya mengukur atribut fisik dan rasa tanpa mempertimbangkan aspek harga, daya simpan, distribusi atau potensi pasar. Pembahasan kurang dalam analisis preferensi dijelaskan secara deskriptif tanpa interpretasi yang lebih luas terhadap strategis pemasaran ataupun pengembangan varietas. Jadi untuk yang bisa dipelajari dari jurnal ini, pentingnya analisis preferensi konsumen terhadap pengembangan produk hortikultura. Yang kedua, analisis preferensi dapat menjadi alat untuk melihat hubungan antar variabel kualitatif dalam penelitian atribut. Untuk atribut produk berbeda dapat mempengaruhi pilihan konsumen sehingga petani perlu menyesuaikan varietas dengan target pasar. Untuk interdisiplin, penelitian hortikultura bisa dikolaborasi dengan metode statistika untuk hasil yang lebih komprehensif. Untuk saran dari saya, perluasan sampel dan penelitian agar hasil lebih komprehensif dan bisa generalisasi. Menggunakan data ini sehingga hasil lebih sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Menambahkan variabel harga, ketahanan, simpan, distribusi untuk melengkapi analisis. Pendalaman pembahasan mengenai indikasi praktis, misalnya strategis branding, pemelo, peluang ekspor atau inovasi pasca panen. Visualisasi lebih detail pada analisis korelasi agar hubungan antara atribut lebih mudah dipahami. Oke, itu saja dari